Tim Russell baru saja keluar rumah sakit jiwa. Ia dinyatakan sembuh dari trauma dan gangguan kejiwaan delusi yang kerap menghampirinya. Sampai di pintu gerbang, ia dijemput kakaknya, Kaylee Russell. Saat mereka tengah makan di satu restoran, Kelly menagih janji yang diikrarkan Tim bersamanya dahulu. Namun, Tim tidak mengingat apa yang pernah ia janjikan. Flashback pada 11 tahun yang lalu, ketika Tim berusia 10 tahun, keluarga Kelly dan Tim baru saja pindah ke suatu rumah. Perabotan satu persatu dimasukkan ke dalam rumah. Salah satunya adalah barang antik berupa sebuah cermin kuno. Cermin itu diletakkan di ruang kerja ayah mereka. Kelly dan Tim tampak berlarian bermain tembak-tembakan. Ayah dan ibunya tampak mesra di ruang kerja ayah mereka. Semua harmonis, tidak ada yang janggal, baik hubungan antara mereka atau perilaku yang menyimpang. Tim masih tidak mengingat apa yang pernah ia ikrarkan. Kakaknya mengajak Tim ke apartemen yang sudah disiapkannya untuknya. Dan esok harinya akan mengajaknya ke rumah mereka yang lama. Di sana akan dijelaskan rencana Kelly. Beberapa hari sebelum Kelly menjemput Tim, ia mengikuti suatu lelang sebuah cermin tua dan kuno. Ya, cermin yang dulu pernah menjadi milik keluarganya meski harganya tinggi. Kelly berhasil memenangkan lelang tersebut. Keesokan harinya, Tim dan Kelly memasuki rumah masa kecil mereka. Perlahan Tim mengingat masa lalu. Namun, ia tak yakin apa yang dialaminya, ingatan palsu atau kenyataan. Di rumah itu, ternyata beragam persiapan dilakukan Kelly. Beberapa jam wicker, time watch, yang telah dipasang pada waktu tertentu sebagai pengingat waktu minum atau makan. Beberapa kamera diletakkan di sekitar cermin, beberapa laptop, termostat, hingga sebuah tuas yang dikaitkan dengan jangkar kapal yang akan berayun bila time watch berbunyi. Mulainya Kelly menjelaskan di depan kamera sejarah cermin itu, mulai pemilik pertama hingga yang terakhir, beserta tragedi demi tragedi yang mengiring cermin tersebut. Tim selalu menyangkal bahwa cermin itu penyebab utama keluarganya hancur. Kematian sang ibu di tangan ayahnya yang dia pikir karena ayahnya selingkuh. Dan kematian sang ayah yang ia pikir merupakan pembelaan diri karena ayahnya mencekik kakaknya. Tragedi keluarganya, perlahan ia mengingat runtutannya. Kejadian-kejadian aneh di ruang kerja ayahnya, penampakan seorang wanita, hingga ibunya yang mendadak jadi gila dan ingin membunuh anak-anaknya. Ibunya seperti kesurupan roh jahat. Karena itu, ayahnya selalu menolak memberikan perawatan medis atau memanggil dokter. Di rumah itu hanya Tim dan Kelly. Kekasih Kelly juga telah dipersiapkan untuk menghubungi Kelly sejam sekali. Mempersiapkan kalau terjadi sesuatu. Kejadian-kejadian aneh ternyata masih menghantui Tim dan Kelly. Namun, Tim bersikeras bahwa itu semua hanya delusi dan berpikir kakaknya juga butuh perawatan psikologis seperti dirinya. Sampai pada mereka mendapati kamera yang dipersiapkan berubah letaknya, saling berhadapan karena merasa tidak memindahkan kamera-kamera itu. Kelly memutar kembali rekaman beberapa saat sebelumnya, dan ternyata di rekaman itu, Kelly dan Tim memindahkan sendiri kamera-kamera itu. Padahal, keduanya sama sekali tak menyentuh kamera-kamera itu. Saat Kelly kembali menyusun kamera ke tempat semula, Tim melihat di layar laptop kakaknya sedang berdiri diam menghadap kamera. Padahal, jelas-jelas sedang sibuk menyusun kamera. Kejadian masa kecilnya pun terulang. Detail, detik-detik ibu dan ayahnya tewas kembali mereka alami. Seolah mereka kembali ke masa itu. Seolah masa sekarang dan masa lalu tercampur. Antara ilusi dan kenyataan tidak bisa dibedakan. Sampai-sampai
tanpa sadar dalam kepanikan, Kelly menikam sang kekasih yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Tim dan Kelly terus diburu teror masa lalu dan kutukan cermin itu. Puncaknya adalah ketika tim dengan sengaja mempercepat tuas jangkar dengan maksud segera menghancurkan cermin terkutuk itu. Namun, naas ternyata kakaknya berdiri di depan cermin dan jangkar itu menembus dadanya. Polisi yang datang memutar kembali detik-detik David memutar time watch untuk melepaskan jangkar. Tampak di rekaman kakaknya telah berdiri di depan cermin sebelum tim berlari ke pengatur waktunya. Padahal saat itu, tim melihat sendiri kakaknya tidak berada di sana. Dengan berontak dan histeria, tim digelandang memasuki mobil polisi. Ia berteriak bahwa pelaku sebenarnya adalah cermin iblis terkutuk itu yang mampu membuat delusi untuk memanipulasi dirinya dan Kelly. Look at me. I want you to promise me that when we're big and we're strong, we will make this right.